Alright, oke. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, di video kita sebelumnya ya kita sudah membuat tabel pengaturan. Ya. Di video kali ini, ya seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, kita akan membuat form ya di menu pengaturan, di mana form ini nanti akan mengupdate isi-isi dari tabel pengaturan. Isi yang akan diupdate itu nama blog, kemudian link Instagram, link Facebook, email, nomor HP. Ya. Untuk logo dan banner kita akan bikin di next video. Oke, langsung saja ke TKP. Yang pertama itu kita buka controller pengaturan kita. Kemudian dari sini kita sudah tahu bahwasanya fungsi indeks kita ini menampilkan view pengaturan dan indeks. Kita pergi ke views admin ya, admin pengaturan dan indeks. Nah, jadi di sini yang pertama itu kita akan bikin card dulu ya, div card, kemudian kita bikin card bodinya. Oke, card body. Coba lihat perlu row tidak. Oke, sepertinya kita perlu row. Kita perlu di sini div container, kemudian div row. Oke, nah jadi div row, kemudian cardnya kita masukkan ke dalam row kita. Oke, tapi kita bikin dulu call md 12. Cardnya kita masukkan ke dalam kolom. Oke, coba kita reload. Oke, sudah. Nah, jadi nanti kita akan bikin cardnya ini menjadi dua ya. Jadi nanti kita akan bagi row kita ini menjadi dua kolom dengan size sama besar lah. Berarti kalau fullnya itu grid system di Bootstrap fullnya itu 12, berarti kalau dibagi dua jadi 6. Oke, 6 div call md 6. Oke, coba lagi di reload. Nah, jadi cardnya ketinggalan dong. Eps, kok di cut sih? Di copy saja. Enter. Oke, simpan. Oke, jadi kita sudah punya dua card di sini sekarang. Oke. Nah, jadi di sini kita akan bikin form ya. Yang pertama itu kita bikin form, kemudian form group, selanjutnya label. Nah, yang paling atas kita akan bikin form untuk mengubah nama blog kita. Jadi labelnya kita kasih nama blog, kemudian di sini kita kasih input, kemudian kelasnya form control, name-nya nama blog, tipenya itu teks. Oke, ini seharusnya tidak ada. Kemudian dia tidak boleh kosong, required. Jadi kalau kita reload sekarang, kita sudah punya di sini nama blog. Jika sudah, kita tinggal copy saja yang ini. Oke, dan repeat yourself. Nama blog, kemudian apa ya? Coba lihat. Nama blog, link Instagram, link Facebook, email, sama nomor HP. Nama blog, kemudian link Instagram, kemudian di sini link Instagram juga. Selanjutnya link ke Facebook. Di sini juga link ke Facebook. Oke, ini typo. Link Instagram, kemudian kontak. Paste lagi. Di sini kita kasih email. Di sini juga name-nya kita ubah jadi email, dan yang terakhir itu nomor HP.
Di sini kita kasih nomor HP juga. Di bawahnya kita kasih button, dimana kelasnya itu button. Oke, button primary. Di sini kita kasih nama ubah. Cancel. Oke. Dan kita sudah punya stringnya sekarang. Nah, jadi nanti jadi kalau misalnya kita klik pengaturan, nanti di form ini otomatis akan terisi data dari tabel pengaturan di sini. Jadi nanti tabel pengaturan ini akan punya nilai default ketika kita pertama kali nginstal blok kita ini ke server ya. Jadi yang pertama kita akan tambahkan datanya secara manual dahulu. Nama bloknya misalnya CI block. Kemudian logonya kita kasih default JPG aja. Kemudian link Instagramnya kita kasih IG gini. Link Facebooknya kita kasih seperti ini. Emailnya kita kasih email@mi.com. Kemudian nomor HP-nya kita kasih 8888888. Bannernya default juga sama. Jika sudah, kita go. ID-nya 1. Go. Oke, jadi kalau kita browse sekarang, kita lihat datanya sudah masuk. Nah, jadi nanti di tabel pengaturan kita itu tidak ada proses insert data. Yang ada hanya proses update data, ya. Nah, jadi nanti di controller pengaturan kita yang di sini kita akan mengambil data pengaturan kita berdasarkan ID nomor 1, karena nanti ID ini kita akan isi kita akan dibuat nilai defaultnya ketika web kita ini diinstal gitu. Oke, jadi di pengaturan kita bikin dulu model pengaturannya. New file, save, pengaturan .php. Kemudian di sini kita buka teks PHP. Jangan lupa define base path or exit, no direct script access allowed. Oke, jangan lupa titik koma. Kita bikin dulu kelasnya itu pengaturan. Kita extendkan dengan CI model. Apa sih? CI model. Nah, jadi di sini kita akan bikin fungsi public function dengan nama get pengaturan atau get aja. Nah, jadi nanti di sini kita akan bikin seperti ini aja, return this db get where ya. Kemudian nama tabelnya itu apa? Nama tabelnya tabel pengaturan. Kemudian kondisinya gimana? Kita mau ambil data yang ID-nya itu 1. Seperti itu. 1. Kita akan kembalikan datanya dalam bentuk array, row array. Nah, jadi sekarang di pengaturan sini kita bisa bikin fungsi construct-nya, public function construct. Kemudian jangan lupa parent construct. Kemudian kita load modelnya. This load model. Kemudian modelnya pengaturan. Kita aliaskan dengan nama pengaturan. Seperti itu. Jadi di sini sekarang saya sudah bisa bikin variabel data yang di dalamnya itu punya array pengaturan. Nanti variabel ini diisi dengan data dari model kita. Jadi kita bisa tulis seperti ini. This pengaturan. Kemudian kita panggil fungsinya get. Fungsinya get kan.
Di sini coba lihat lagi kan. Nah, jadi kita langsung panggil fungsinya get. Jika sudah, kita parsing datanya ke indeks kita. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi sekarang kalau di indeks, kalau kita reload, itu tidak akan menampilkan data yang dari pengaturan kita tadi. Nah, supaya datanya tampil, kita perlu keluarkan nilai-nilai tadi dari variabel data ini. Ya, cara nulisnya ya seperti kemarin, ya seperti yang biasa-biasa. Di video-video sebelumnya kita cukup tuliskan value, kemudian buka tag php echo, kita panggil variabel pengaturan. Kemudian yang pertama itu apa? Nama blok ya. Pengaturan nama blok. Oke. Oke, titik koma saja. Oke, sudah. Kemudian link Instagramnya juga, jangan lupa. Link Instagram. Oke, udah ada. Selanjutnya link ke Facebook. Link ke Facebook. Kemudian email. Yang terakhir itu nomor HP. Oke, jadi kalau kita reload sekarang, seharusnya datanya keluarkan, betul, datanya keluar. Udah. Jadi form ini sudah terisi otomatis. Jadi ketika kita klik pengaturan, nanti sudah terisi, sudah keluar form untuk kita mengubah pengaturan dasar dari blok kita. Seperti itu. Nah, kita akan bikin proses untuk mengupdate data ini. Jadi nanti di pengaturan kita bikin fungsi baru, public function update, seperti itu. Nah, kemudian atau kita bikin modelnya dulu. Kita bikin modelnya public function update. Kemudian kita return this db update, kita pakai query builder. Dia menerima 3 parameter. Parameter pertama itu tabel, nama tabelnya, yang dimana tabel pengaturan. Kita parsing satu parameter di sini, parameter data. Kemudian parameter kedua data yang mau diupdate, ya, data nanti kita set di controller. Dan parameter terakhir itu kondisinya, dimana kondisinya itu ID sama dengan 1, seperti itu. Dan nanti di fungsi update sini, kan datanya dikirimkan ke fungsi update dari form tadi. Kita tinggal tangkap saja, kita bikin variabel data. Kemudian yang pertama itu kita sesuaikan dulu dengan nama kolom kita di sini. Nama blog, Instagram, Facebook, email, nomor HP. Kan semuanya sudah sama, berarti kita bisa tulis seperti ini. Nama blog, kolom nama blog kita isi dengan data yang dikirim. This input post nama blog. Oke. Kemudian link ke Instagram, kita isi dengan this input. Oh ya, kalau misalnya bingung dengan ini simbol apa ya, ini cuman font ya, ini font Viracode. Itu sama dengan seperti ini. Kalau misalnya di biasa itu seperti ini dia. Nah, jadi kalau misalnya ini jadinya kayak gini. Oke. Itu font ya, font Viracode. Jadi kalau misalnya teman-teman mau install di Sublime, bisa cari tutorialnya, cara install di Sublime seperti apa. Oke. Link Instagram. Kemudian link ke Facebook. This input post Facebook. Kemudian email. This input post email. Dan yang terakhir itu nomor HP. This input post nomor HP. Oke. Nah, jadi untuk sekedar pembuktian kalau datanya benar-benar masuk,
kita bikin vardam, kemudian kita modem datanya, kemudian kita matikan programnya. Jadi kalau misalnya di index sekarang kita bikin dulu formnya, kita tambah actionnya. Actionnya itu di base URL, kemudian controllernya itu pengaturan, fungsinya itu apa tadi, update. Nah seperti itu. Kemudian lah, ini kok gini ya, method coba loh, warnanya kok beda gitu ya. Metodenya itu post. Oke, ya coba ya. Reload. Oh ya, di sini belum buttonnya. Buttonnya kita kasih type-nya submit. Oke, reload. Oke. Sekarang kalau kita klik ubah, nah datanya sudah masuk ke sini. Link Instagram, link Facebook 0. Ini kenapa 0? Seharusnya tidak. Link Instagram, link Facebook 0. Seharusnya tak 0 ya. Coba dicek lagi. Oke, ini kurang linknya di sini. Link Facebook. Coba lagi. Continue, dan sudah bisa. Link Facebooknya sudah masuk, emailnya juga, nomor HP-nya juga. Nah, data ini nanti kita akan update ke tabel ini, ke tabel pengaturan kita. Jadi, jika sudah, kita sekarang bisa tulis seperti ini. Kan kita kan sudah punya fungsi update ya di model kita, jadi kita bisa tulis langsung seperti ini, dis pengaturan, kemudian update, baru kita parsing parameternya, data ya. Data yang kita data itu kan isinya yang inputan yang kita dapat dari form. Nah, jika sudah, kita redirect, kemudian base URL kita redirectnya ke pengaturan, ke controller pengaturan, ke controller ini juga. Nanti otomatis dia akan mengeksekusi fungsi index seperti itu. Tapi sebelumnya coba lu kita set flash message-nya. Coba kita lihat contoh terlebih dahulu. Oke, di session set flash data. Ini pesannya. Kita copy, kita pastekan ke sini. Pesannya itu pengaturan, berhasil diubah. Kemudian di view-nya berarti kita akan tambahkan check session-nya. Kita tinggal copy lagi dari postingan di index ya. Sini udah ada session-nya, kita ambil ya, don't repeat yourself. Oke. Enggak lah, bukan itu sih makna dari don't repeat yourself. Kita akan taruh di mana ya, atau di sini boleh dah, di sini ya. Nah, di sini simpan. Pesannya udah, card body. Oh ya, ini kan terlalu dekat nih. Kita kasih ini aja, kasih apa, di row ya, kasih margin bottom 3. Coba di reload, udah kan ada jarak sedikit, jauh lagi lah, 5. Oke, agak jauh. Oke, kita coba ya, kita akan ini ubah, kemudian kita juga ubah IG-nya, kita kasih juga di sini ubah. Coba simpan. Oke, pengaturan berhasil diubah dan datanya sudah masuk ke sini. Ubah. Oke, seperti itu. Nah, jadi nanti nama blognya nanti kita akan data yang dari nama blog ini nanti kita akan taruh di sini. Kemudian link Instagram nanti kita akan main di view user untuk membaca blog kita. Nanti kita akan masukkan di situ semua, kontaknya juga ya. Jadi nanti akan ada seri sendiri untuk kita bikin front end, atau kita tambahkan tempat user kita membaca blog seperti blog-blog biasa gitu di project kita ini. Oke, sudah berhasil ya. Kita kembalikan lagi seperti semula.
Canva-nya kita hapus, kemudian Facebooknya juga. Di sini juga kita seperti ini, mail me, klik lagi sekali dan sudah kembali ke seperti sebelumnya. Oke, jadi di video selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat fungsi untuk mengupload banner dan logo kita, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jika teman suka dengan video ini, bisa klik tombol like ya. Jika tidak, bisa klik tombol dislike. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, see you next time. Stay healthy and bye.